إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فمعاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Kebaikan yang sangat besar, yang sangat banyak. Kebaikan yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada hamba dan rasulnya yang mulia Nabi kita Muhammad Ibn Abdullah beserta keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih janji Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengingkari janjinya telah menyiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah akan berikan kebahagiaan di dunia sebelum di akhiratnya. Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Oleh karena itu marilah kita wujudkan ketakwaan kita kepada Allah untuk meraih janjinya. Namun tidak mungkin ketakwaan ini kita wujudkan kecuali dengan menjalankan perintah-perintahnya sekuat kemampuan kita dan dengan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memikirkan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada hari-hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Nikmat berjumpa dengan bulan yang Allah istimewakan, bulan yang Allah lebihkan dari bulan-bulan dalam satu tahun. Marilah kita memikirkan nikmat ini agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang diistimewakan dengan berbagai keistimewaan, bulan yang dikhususkan dengan berbagai kekhususan, bulan yang dilipat gandakan pahala atau balasan dari amalan yang dilakukan oleh seorang hamba.
bulan yang dikabulkan doa-doa hamba-hamba yang bermunajat kepadanya, memohon kepadanya, bulan yang diistimewakan untuk berzikir, terlebih membaca Al-Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, fa ayyu shaimin a'zamu ajra, siapakah orang-orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya, yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikra. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling banyak pahalanya adalah mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih membaca Al-Quran yang dikhususkan di bulan ini, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau membaca Al-Quran di malam hari ketika malaikat Jibril mendatanginya. Maka kita hendaknya berusaha untuk menghidupkan malam kita, memberikan waktu pada malam hari untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran, untuk kemudian kita mendapatkan keutamaan yang besar yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang membaca Al-Quran. Di antaranya bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada yang membacanya. Al-Quran akan berkata kepada Allah, yaqulul Quran mana'tuhun nauma bil lail, aku telah menahan orang ini dari tidur pada malam hari, fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya ya Allah. Maka hendaknya kita berusaha untuk bisa memanfaatkan waktu kita terlebih di malam hari. Meskipun rasa kantuk kadang datang, namun kita berusaha untuk mengalahkannya, untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti termasuk dari orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memikirkan nikmat ini. Marilah kita memikirkan nikmat yang sangat besar ini, agar kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kita telah mendapatkan pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh seseorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa meningkatkan ibadahnya pada hari-hari ini di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Lebih besar dari keuntungan apapun, dari berbagai keuntungan yang didapatkan dari keuntungan dunia. Orang yang kaya, orang yang sukses, bukanlah orang yang mendapatkan keuntungan dunia sementara dia menyia-nyiakan akhiratnya. Bahkan orang yang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang mendapatkan keuntungan berupa amal saleh, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meningkatkan amal solehnya terlebih pada bulan Ramadan. Keuntungan yang dia dapatkan lebih besar dari keuntungan yang didapatkan oleh siapapun dari keuntungan dunia. Karena sesungguhnya dunia ini tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Orang yang paling kaya di dunia ini akan datang saatnya dia harus berpisah dengan apa yang dia miliki dari dunianya. Dunia ini tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Dunia ini adalah tempat untuk kita singgah dalam rangka beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada hari-hari ini adalah nikmat yang sangat besar, yang harus kita selalu memikirkannya agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang ingin berjumpa dengan bulan ini, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan keinginannya.
Ada juga orang yang mendapatkan kenikmatan berjumpa dengan bulan Ramadan namun tidak mendapatkan seluruhnya. Ada juga orang yang mendapatkan berjumpa dengan bulan Ramadan namun tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari-hari yang dilalui di bulan Ramadan sama dengan hari-hari yang dilalui di sebelum bulan Ramadan. Kemaksiatan yang dilakukan di luar Ramadan juga terus berjalan di bulan Ramadan. Maka apa artinya puasa yang dia lakukan jika kemudian dia tetap di atas kemaksiatannya? Karena kemaksiatan adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu. Sementara makan dan minum diharamkan oleh Allah pada siang hari di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa, dan diperbolehkan pada malam harinya setelah tenggelamnya matahari, diperbolehkan kembali untuk makan dan minum. Sementara kemaksiatan adalah perkara yang diharamkan oleh Allah pada setiap waktu. Lalu bagaimana dia meninggalkan makan dan minum namun tidak meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang beruntung adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa dilakukan sebelum Ramadan. Dan dia menyesali atas kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, dan dia bertekad kuat untuk tidak akan mengulanginya lagi. Adapun orang-orang yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu beliau berdiri di atas mimbar, kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, atas apa engkau mengaminkan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa baru saja malaikat Jibril datang dan meminta aku untuk mengaminkan doanya. Di antara doanya adalah man adraka Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggal dunia dan kemudian masuk ke dalam neraka. Katakan amin wahai Muhammad. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh pemimpin para nabi, nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ancaman bagi mereka yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufiknya, agar diberi pertolongannya untuk kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan yang mulia ini, agar keadaan kita tidak sama dengan keadaan kita sebelum datangnya bulan Ramadan, agar keadaan kita menjadi lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita untuk kita bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan yang hanya sesaat, yang waktunya terbatas, yang jumlahnya sangat sebentar, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan adalah hari-hari yang bisa dihitung, hari-hari yang sangat sebentar. Tidak akan terasa hari-hari ini akan terus
mendatangi kita dan meninggalkan kita, dan tidak ada yang tersisa kemudian kecuali apa yang kita lakukan, baik dari amal kebaikan kita maupun amal kejelekan kita. Oleh karena itu, sebelum berlalunya seluruh hari-hari yang istimewa ini, kita terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisinya dengan meningkatkan ibadah kita dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari-hari ini, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan, di sela-sela ayat yang berbicara tentang puasa bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika hambaku menanyakan tentang aku, maka katakanlah bahwa aku itu dekat. Aku mendengar doa orang-orang yang meminta, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada aku. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan hari-hari kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara permohonan yang sangat kita butuhkan adalah memohon kepada Allah untuk dibersihkan hati kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dalam membersihkan hatinya, sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku, pada jiwaku, pada hatiku ketakwaan, dan sucikanlah hatiku. Sesungguhnya Engkau adalah yang paling baik dalam mensucikan hati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma naqqi qalbi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Demikianlah perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memohon kepada Allah untuk dibersihkan jiwanya, untuk dibersihkan hatinya. Karena memang surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang penuh dengan kenikmatan, adalah tempat bagi orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya salim, yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa ketika orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah dari melewati sirat, yang semua kita akan melewatinya, sirat yang ada di atas Jahannam, yang setiap kita pasti akan melewatinya dan belum ada kepastian tentang selamatnya. Orang-orang yang telah selamat melewati sirat, ternyata dia tidak bisa langsung masuk ke dalam surga. Mereka akan berhenti pada tempat yang namanya Qantharah,
jembatan yang datang setelah jembatan yang ada di atas Jahannam. Mereka berhenti di Qantharah untuk dibersihkan hatinya. Maka tidak akan bisa masuk surga meskipun setelah melewati Sirat, kecuali setelah dibersihkan hatinya. Ini semuanya menunjukkan pentingnya kita untuk memperhatikan hati kita. Terkadang kita hanya memperhatikan badan kita, kita memperhatikan pakaian kita, kita memilih pakaian yang paling cocok untuk badan kita, namun kita kadang lupa dari kebersihan hati kita. Hati yang bersih, yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, cinta kepada amal saleh, benci kepada kemaksiatan. Hati yang bersih dari hasad, dari dengki, dan yang semisalnya dari kotoran-kotoran hati, hendaknya menjadi hal yang kita perhatikan. Karena itulah yang akan menjadi penilaian Allah pada hari kiamat nanti. Yauma tublas sarair, pada hari ketika akan dinilai hati-hati manusia. Yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad, postur tubuh kalian, tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menjadikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini untuk kita memohon kepada Allah agar dibersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran yang mengotori hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah untuk kokoh di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang barang siapa bersalawat kepada beliau sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan Allah memerintahkan di dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma naqi qulubana minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.